Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada seluruh undangan yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada talk show kesehatan bertajuk gangguan psikologis remaja yang harus diwaspadai. Jadi ini merupakan talk show perdana yang digelar oleh Harian Fajar bersama MG Makassar. Next akan ada talk show kesehatan berikutnya dengan ragam isu yang berbeda yang akan digelar juga di tempat ini. Kemudian sebelum memulai talk show, saya persilahkan kepada Bapak General Manager Operation PT Sinar Galesong Automobil MG, Bapak Sudarmaji Madani, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di depan ini langsung kayak merasa muda kembali. Makanya gayanya ambil sedikit gaya agak muda, ya. Tapi ada ibunda saya di belakang kayaknya juga tetap muda ya Bu, ya. Luar biasa buat yang jilbabnya pink. Baik, pertama kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas segala rahmat dan hidayahnya kita semua masih bisa berkumpul di sini dan selalu kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan insya Allah nanti di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Oke. Pertama saya ingin ucapkan dulu komunitas senam Romang Lompoa. Boleh kita aplaus untuk komunitas senam Romang Lompoa. Kemudian yang kedua, ini agak lari nih. Yang kedua dari, komunitas Makassar Gemara. Yang di mana? Oh, ibunya di depan. Tadi tanpa sadar ibunya udah nanya, memang DP-nya berapa? Saya bilang khusus hari ini ada promo. Jadi buat teman-teman, akhirnya langsung jualan kan? Enggak ke situ dulu ya. Oke, terus kemudian ada komunitas Celebes Cooking and Baking Community, CCBC. Oh, yang paling depan. Oke, kemudian ada Indonesian, ID Nation ya, Trainer Talks. Belum datang timnya? Oke, ini adalah entrepreneur, saya pikir ada Hima Psikologi UNM. Oh, anak-anak psikologi. Lalu kemudian ada volunteer APPI Sulsel. Oh, saya tadi pikir APPI ini Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Ternyata Asosiasi Pendidik Psikologi pendidikan. Oh, oke. Itu kemudian ada HPSI UMI Makassar, kemudian ada Unimers, ada FISIP Unhas, lalu kemudian ada SMA Angkasa Maros, SMA 5 Makassar dan SMA Al Isar Cendikia Makassar. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir. Lalu ada Ibu Novita Maulida Jalal. Terima kasih banyak untuk berkenan hadir untuk memberikan materinya nanti di sini. Dan terakhir dari Ibu Julia Trinawati, terima kasih Bu. Bapak Ibu yang saya hormati semua, adik-adikku, jadi perkenalkan saya Sudarmaji Madani. Namanya Jawa tapi aslinya Bugis. Saya Bugis Pinrang. Alhamdulillah kami di sini dipercaya untuk bagaimana kita memberikan satu kegiatan yang bersifat sebagai charity. Jadi kami bekerja sama dengan Fajar menginisiasi kegiatan yang lebih kepada talk show-nya itu adalah talk show terkait dengan kesehatan. Dan seperti yang disampaikan oleh Ibu Lina, agenda ini adalah agenda start pertama kita yang insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan beberapa agenda selanjutnya. Tentu dari para pembicara juga kami berkenan sekali kalau ada masukan ya, bagaimana kami MG bisa memberikan manfaat bukan hanya dari sisi bagaimana memberikan penawaran terkait otomotif, tapi kami juga bisa menjadi bagian part of dari pertumbuhan sisi awareness kita terkait dengan kesehatan. Tentu dengan kesempatan ini saya sangat senang hati ya, ini adalah
momentum yang menurut saya kembali saya merasa muda, ya. Saya ketemu adik-adik di sini, nanti kayaknya perlu nih ada yang langsung mau magang di sini, boleh juga kita kasih kesempatan ya untuk mendapatkan pengalaman, experience bagaimana bisa bekerja di dunia yang sifatnya agak berbeda di dunia otomotif. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara talk show kesehatan perdana ini saya buka dengan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Ya, terima kasih Pak Manji. Sekedar informasi bahwa seluruh rangkaian acara kita hari ini nanti akan disiarkan di channel YouTube Harian Fajar Official. Jadi jangan lupa semua di-subscribe ya. Baik, untuk selanjutnya saya undang kepada dua narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini. Ada Ibu Novita Maulidia Jalal, beliau adalah psikolog anak dan remaja Universitas Negeri Makassar. Silakan Ibu. Kemudian Ibu Juli Trisnawati, beliau adalah Direktur Sekolah Islam Al-Izhar Cendikia Makassar. Silakan. Iya, seperti yang dibahasakan tadi bahwa kegiatan kita merupakan kegiatan perdana hari ini untuk talk show. Kenapa kami mengangkat tema remaja, isu anak, ini terkait dengan momentum Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli 2023 besok. Kemudian isu ini kami angkat karena masih jarang didiskusikan secara publik soal gangguan kesehatan mental remaja. Makanya kami berinisiatif untuk mengangkat tema ini. Kemudian padahal sebenarnya ini sangat urgent untuk kita bahas secara bersama. Apalagi dalam beberapa bulan terakhir ini ada banyak sekali kasus di beberapa daerah di Indonesia. Remaja, SMK, SMA, bahkan SMP yang depresi hingga berujung pada bunuh diri. Nah, bisa jadi pemicunya adalah gangguan kesehatan mental atau gangguan psikologis, tapi lingkungan dan orang tua tidak menyadari itu. Kenapa mereka tidak menyadari? Karena kurangnya pemahaman, informasi atau edukasi terkait kondisi, bagaimana sih kondisi dan ciri seorang anak yang mengalami gangguan mental atau psikologi. Makanya melalui forum ini kita akan bahas secara mendalam bersama dua narasumber kita hari ini, termasuk juga bagaimana sih peran-peran sekolah dalam menjaga dan merawat kesehatan mental siswanya. Baik, kesempatan pertama mungkin kepada Ibu Novi. Nah, kira-kira Ibu apa sih gangguan psikologis yang kerap dialami oleh remaja? Kemudian seperti apa sih sebenarnya pemicunya? Baik, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya ucapkan puji syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberikan kesempatan yang luar biasa oleh pihak Fajar bekerja sama dengan Morris Garage yang Masya Allah insya Allah akan bermanfaat untuk sejam ke depannya. Kita akan saling berbagi terkait kesehatan mental, khususnya kepada kesehatan mental ini bagi para remaja. Yang ditanyakan tadi adalah bagaimana sih sebenarnya saat ini kondisi remaja, apakah memang sudah sampai di tahap mengalami gangguan mental atau apakah ini adalah karakteristik remaja di zaman sekarang? Ya, pertanyaan yang menarik. Namun sebelum menjawab, di sini saya ingin memberitahukan dulu sebenarnya remaja itu siapa. Jadi remaja adalah seseorang yang telah memasuki usia 12 tahun hingga 21 tahun. Dari sudut pandang psikologis, karena dari sudut pandang medis itu akan berbeda lagi, dari sudut pandang hukum juga akan berbeda. Nah, kejiwaan manusia yang masuk di remaja itu ternyata tidak hanya 12 tahun dimulainya. Ternyata anak-anak di zaman sekarang kelas 4 SD pun sudah ada yang menstruasi. Apakah itu termasuk gangguan psikologis gitu ya? Anak-anak usia kelas 5 SD juga sudah ada yang mimpi basah maksudnya ya. Nah, jadi ada usia di mana karakteristik remaja itu sudah diperoleh.
yang disebut dengan usia pra-remaja. Nah, sehingga tidak heran kelas 4 SD, kelas 5 SD, 6 SD, bahkan SMP dan SMA biasanya ada problem. Nah, untuk mengetahui apakah itu gangguan psikologis, maka perlu saya memberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa tidak semua permasalahan itu adalah gangguan. Yang namanya hidup itu pasti akan ada diperhadapkan dengan masalah, ya. Apa itu gangguan psikologis? Ya kalau kita hidup kita sudah merasa terganggu, yang anak sekolah malas belajar, bahkan sampai bolos, tidak bisa melakukan kehidupan dengan baik, misalkan malas makan atau bahkan tidak melakukan aktivitas produktif. Dan yang paling parahnya tidak hanya merusak dirinya tetapi juga mengganggu lingkungan sekitarnya. Itulah yang disebut dengan gangguan. Misalkan apa? Depresi, ya. Dan gangguan-gangguan lainnya yang nanti mungkin akan kita bahas setelah ini. Seperti itu yang saya bisa sampaikan. Kalau tadi ya, depresi, kemudian stres, kira-kira apa sih yang menjadi pemicu yang dominan? Nah, jadi pemicu dominan. Jadi yang namanya faktor penyebab itu, yang namanya permasalahan, jadi masalah itu adalah masalah. Permasalahan psikologis itu akan muncul bagaimana cara kita menyikapi masalah itu. Tidak semua masalah dapat berdampak masalah psikologis kalau cara menyikapinya itu positif. Jadi faktor-faktor yang bisa menyebabkan itu ada dua. Pertama, faktor dari internal atau faktor dari diri individu remaja itu sendiri. Yang kedua adalah faktor eksternal atau di luar dari diri remaja. Faktor internal apa? Yang pertama, adanya pertambahan usia. Jadi memang dengan bertambahnya usia kita akan mengalami perubahan ciri khas. Kalau anak SD karena usianya masih di tahap anak-anak, kalau ada hal yang dia inginkan, misalkan nih permen, tidak dibelikan, anak kecil itu akan menangis, meskipun itu di depan umum. Kalau sudah remaja, kira-kira di sini ada enggak sih remaja yang sebentar kalau misalkan ingin sesuatu dan tidak dibelikan tiba-tiba nangis di tempat ini? Sepertinya tidak ada ya. Nah, itu kan ada perkembangan yang psikologis yang sudah maju, tetapi ternyata dengan perkembangan itu juga membuat orang tua mestinya aware atau sadar bahwa anak saya itu bisa jadi menyembunyikan masalahnya, tidak menampilkannya di depan kita. Akhirnya dia biasanya menarik diri atau misalkan dia curhatnya di tempat yang lain. Ya, karena kenapa? Bisa jadi karena orang tua masih memperlakukan seperti anak-anak, seperti itu ya. Jadi faktor internal karena usia. Yang kedua apa? Karena memang ada jenis-jenis kepribadian yang berisiko untuk mengalami permasalahan. Contohnya kepribadian seperti apa? Kepribadian yang dramatis. Apa-apa tuh hiperbola gitu ya. Saya jadi korban gitu ya, playing victim jadinya. Apa-apa tuh dia prasangka, overthinking. Nah, pribadi yang sering overthinking ini biasanya berisiko untuk cepat mengalami stres, cepat mengalami kecemasan. Pribadi apa lagi nih? Pribadi yang penyendiri atau tertutup. Tapi bukan berarti pribadi tersebut buruk. Hanya saja dia rentan mengalami masalah psikologis. Kemudian apalagi masalah internal itu adalah bagaimana mengkonsumsi makanan sehari-hari, jadwal tidurnya berapa jam, jangan sampai karena main gadget atau nonton drakor, akhirnya waktu tidurnya itu kurang, makanannya juga terbengkalai. Makanan dan tidur yang tidak cukup, yang tidak mendukung itu membuat kita gampang emosi. Kalau tidak percaya, ketika saya nanti berbicara, mungkin di sini ada yang belum sarapan, pasti hatinya sudah meledak-ledak, kapan Bu Novi selesai bicara, agresivitasnya meningkat ya. Nah, jadi ada faktor internal. Tapi tidak cukup hanya internal. Tidak hanya remaja kita yang bermasalah. Lingkungan juga bisa berkontribusi. Bagaimana keluarga, apakah mereka mendampingi mereka layaknya remaja, karakteristik remaja, mereka menyadari enggak bahwa anaknya sudah mulai beranjak remaja. Bagaimana orang tua memberi contoh di rumah. Bagaimana anak merasa nyaman di rumah, apakah mereka nyaman untuk bercerita? Jangan sampai ketika bercerita malah yang didapat adalah konsekuensi negatif. Seperti dimarahi, dibentak, atau tidak dipercaya. Lingkungan pertemanan. Secara psikologis, remaja itu tidak hanya bergantung kepada orang tua. Sekarang remaja juga bergantung pada pendapat temannya. Kalau mereka ditolak oleh lingkungan sosial pertemanannya, mereka merasa tidak berdaya. Tidak ada sahabatku, tidak ada orang yang bisa saya ajak
nongkrong, bisa ajak curhat, dan itu membuat dia merasa powerless atau tidak ada semangat untuk hidup. Jadi lingkungan pertemanan, lingkungan pendidikan, lingkungan di sekolah, bukan artinya pendidikan yang salah ya, tetapi bagaimana interaksi orang-orang di dalam sekolah, di masyarakat, di rumah, dan di mana remaja tersebut berkecimpung seperti itu. Baik, saya ke Bu Julia. Iya, Ini kan kalau di sekolah salah satu yang membuat anak terganggu psikologisnya bisa karena stres, mungkin karena tugas-tugas, ataukah yang paling banyak terjadi adalah kasus perundungan. Iya. Kira-kira bagaimana sekolah melihat kasus itu dan bagaimana mencegah terjadinya perundungan dan lain sebagainya di sekolah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih kenalkan saya Yulia. Saya dipercaya oleh Yayasan Pendidikan Fajar sebagai direktur sebuah sekolah Islam swasta yang mengelola dari kelompok Rumain, TK, SD, SMP, SMA, dan tentunya Yayasan Pendidikan Fajar membawahi juga perguruan tinggi, ya seperti itu. Terima kasih diberi kesempatan hadir di sini. Semoga apa yang kita diskusikan bawa berkah, ya seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, sekolah adalah salah satu punya peran ya dalam hal pendidikan anak. Karena Bapak Ibu bisa hitung, anak-anak di sekolah itu sekitar 8 jam kan? 8 jam, dari jam 7, setengah 7 sudah berangkat, sampai di rumah jam 5 sore, dan hanya istirahat sebentar, tidur jam 9 dan seterusnya. Jadi kami memahami sekali peran sekolah dalam hal pembentukan pendidikan anak, seperti itu. Jadi hubungan dengan mental health yang tentang anak-anak yang mengalami gangguan mental, sebetulnya kami di sekolah itu sudah punya kewajiban dalam hal itu ya. Jadi misalnya anak-anak tuh harus memiliki diperlakukan sama di sekolah. Makanya harus ada seragam ya, sepatu yang seragam sama, lalu tidak boleh membawa gadget, berpakaian atau berdandan yang sewajarnya. Itu adalah salah satu upaya meminimalisir perundungan. Ya, kadang-kadang perundungan itu kan karena anak-anak merasa berbeda dari segi fisik, dari segi materi dan seterusnya. Itu salah satu cara. Yang kedua, sekolah yang bagus adalah sekolah dengan jumlah siswa yang sedikit agar bisa lebih terperhatikan. Jadi sebetulnya itu upaya-upaya sekolah, terutama sekolah swasta yang bisa mendesain sebuah sekolah yang bagus, berupaya untuk seperti itu. Alhamdulillah kurikulum sekarang ya, kurikulum Merdeka itu sangat mendukung di bidang karakter. Jadi anak-anak distimulasi untuk lebih percaya diri, lebih mandiri, tanggung jawab dan seterusnya. Tidak hanya dicekoki dengan tugas-tugas yang sifatnya kognitif, tapi sekarang banyak menggali karakter seperti itu. Itu salah satu upaya Diknas dibantu oleh kami, tentu sekolah yang mengimplementasikannya dalam kurikulum seperti itu. Jadi satu kurikulum lalu menyamakan profilnya ya dengan seragam semuanya aturan-aturan nggak boleh bawa gadget ke sekolah ya, atau membawa pun pada saat pembelajaran harus disimpan, kecuali kalau sekolah itu menggunakan sistem online dalam hal pembelajaran mungkin di saat tertentu. Jadi penggunaan gadget itu digunakan untuk mencari informasi dan seterusnya. Itu. Alhamdulillah sekolah Azhar Cendekia dan mungkin sekolah-sekolah lain sudah melakukan itu, dan salah satu lagi bahwa guru-gurunya juga harus bisa menjadi teman ya. Kadang-kadang anak-anak itu kalau di rumah ilfil banget ya sama orang tuanya, instruksi, nasihat dengan cara-cara yang tidak friendly gitu. Tapi kalau di sekolah itu kebetulan di sekolah-sekolah kita sekarang banyak guru-gurunya muda-muda semua, jadi bisa jadi teman bicara ya. Lalu ada juga guru bimbingan konseling yang bisa menjadi teman curhat, bukan cuma masalah, tapi kalau dia merasa punya cerita dan seterusnya, kita tanggapi seperti itu. Mungkin itu upaya-upaya sekolah yang kami lakukan
nggak cuma sekolah Aliza Cendekia, tapi mungkin semua sekolah seperti itu. Satu, dengan jumlah murid yang sedikit, maksimal 20, sehingga semua terperhatikan. Ya, jadi jangan sampai terlalu banyak, dan anak-anak tuh kadang-kadang mungkin merasa segan gitu ya, karena kita harus proaktif, harus menanyakan dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Kalau ada yang lain mungkin nanti kita diskusikan. Terima kasih. Ya, baik, saya sebelum ke forum mungkin saya pertegas tadi, ini kan orang tua masih banyak yang tidak memahami, kurang memahami bagaimana sih sebenarnya kondisi anak, ciri-ciri anak yang ketika terganggu psikologinya, dan bagaimana sih penanganannya, apakah misalnya ada terapi khusus kah, ataukah seperti apa yang disarankan oleh psikolog? Beda kan kalau dari sisi spiritual dan lain sebagainya. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya, ini luar biasa pertanyaannya ya, langsung kepada intervensi atau penanganan ya. Nah, jadi bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, dan juga para adik-adik remaja sekalian yang hadir di sini ataupun nanti yang akan menonton melalui media YouTube ya, YouTube dari Koran Fajar. Bagaimana cara menyikapi remaja di rumah? Nah, yang pertama adalah kita kembalikan dulu tugas atau fungsi kita sebagai orang tua. Peran kita sebagai orang tua itu adalah pertama, memang kita wajib untuk memberikan hak anak dalam proses hidupnya, dalam artian sandang pangan papannya. Namun bagaimana dengan aspek psikologis dan pendidikan? Pendidikan dan psikologis juga menjadi tanggung jawab kita atau menjadi hak anak. Kenapa kita perlu memperhatikan psikologis? Karena itu kewajiban kita. Anak itu tidak hanya minta diberikan material berupa uang, makanan, rumah yang bagus, tetapi kita wajib untuk memberikan mereka kebutuhan mentalnya, kebutuhan psikologisnya, berupa kasih sayang, perhatian. Dan sebenarnya kasih sayang, cinta, perhatian itu adalah aspek-aspek emosional. Aspek emosional itu Bapak Ibu sekalian, itu sangat susah untuk kita ketahui. Siapalah yang bisa tahu dalamnya hati seseorang, ya kan Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian? Apakah ada adik di sini? Ada enggak adik-adik di sini yang semua perasaannya itu dia ungkapkan kepada orang tua? Jawabannya pasti belum tentu. Bisa jadi hanya permukaan saja yang dia sampaikan. Artinya gimana cara mengetahui apa yang anak kita pikirkan, apa yang anak kita rasakan? Caranya adalah amati. Amati apanya? Perilakunya. Karena pikiran dan perasaan itu termanifestasi atau terwujudkan dalam bentuk perilaku. Pertanyaannya, seberapa banyak waktu kita sebagai orang tua mengamati perilaku anak kita? Jangan sampai kita sebagai orang tua itu lebih banyak bermain dengan pola pikir kita. Jadi kita tidak melihat anak kita perilakunya. Contohnya seperti ini. Ketika saya seperti ini, apa yang Bapak Ibu nilai terhadap saya? Mungkin kalau saya adalah seorang remaja, ketika saya begini dengan orang tua akan mengatakan, ini anakku tidak menghormati orang tua. Begitu caranya, sikapnya. Artinya ketika kita mengamati anak, kita tidak mengamati sebenarnya. Kita tidak melihat perilaku anak. Yang ada adalah kita bermain dengan prasangka kita. Jangan buru-buru kita berprasangka. Upayanya. Yang paling pertama kita lakukan adalah lihat, amati, bukan prasangkai. Jadi kalau anak-anak itu tutup pintu dan keras bunyinya, kita berprasangka, oh mau ngamuk, marah. Kayaknya dia dendam sama saya ini anak. Padahal bisa jadi kan memang pintunya longgar, anaknya mungkin tidak sengaja menutup. Jadi kita amati, oh anak saya menutup pintu dengan suara yang keras. Tetapi bukan berarti tidak menghormati orang tua. Jadi langkah pertama, perbanyak amatan. Amatan itu apa yang diamati? Kita tidak bisa mengamati pikiran dan perasaan anak, tapi kita bisa mempelajari, mengamati perilakunya. Dalam keseharian, susah Bu, soalnya saya dan bapaknya sibuk kerja. Kan zaman sekarang ada video call, ada orang-orang di rumah yang menemani anak, kita ajak dialog. Tadi anak saya berbuat apa ya di rumah ya? Pada saat kita meskipun 15 menit, 20 menit, kita juga mengamati anak kita, jangan memprasangkai. Tahap yang kedua adalah lihat, ketika perilakunya tersebut cenderung berulang, barulah mulai muncul prasangka. Kenapa ya kalau saya ada kok langsung dia tutup pintu dan tidur? Itu maknanya apa? Kalau lewat amatan itu tidak terjawab, maka perlu adanya dialog atau diskusi. Perlulah bertanya. Cara bertanyanya jangan sampai berprasangka lagi.
kamu tutup pintu karena marah dengan ibu ya? Jangan dulu Bapak Ibu. Tapi kita tanyakan, nak kamu capek ya? Jadi ketika berdialog atau ingin mengetahui tentang anak remaja, itu sudah tidak seperti ketika kita menghadapi anak kecil. Remaja itu secara kognitif, dia sudah berada di fase yang namanya kognitifnya itu tahap operasional formal. Tahap operasional formal itu remaja sudah bisa memprediksikan, kayaknya ibuku akan bertanya begini deh, kayaknya bapakku bakal marah deh. Sehingga remaja pun juga bisa berprasangka. Agar remaja tidak berprasangka buruk terhadap orang tuanya, maka orang tua lebih dahulu memberikan contoh dengan tidak berprasangka buruk dulu dengan anaknya. Berikan dia kepercayaan, ruang kepercayaan. Jadi tanya, nak sepertinya kamu mudah capek ya akhir-akhir ini, soalnya kalau ibu datang, bapak datang, langsung masuk kamar terus tidur. Apa hal yang kamu butuh? Apakah butuh vitamin atau makanan atau ada hal yang kamu ingin cerita, kenapa lelah gitu. Mungkin bapak ibu bisa bantu. Saya yakin remaja-remaja di sini kalau orang tuanya seperti itu kira-kira bakal curhat enggak? Curhat lah. Jadi pendekatannya pertama adalah setelah mengumpulkan data, kalau datanya kurang kita berdialog. Agar dialognya enak dengan remaja, mereka itu butuh dipercaya. Kenapa remaja butuh dipercaya? Karena mereka bukan anak-anak lagi. Mereka adalah orang yang akan masuk ke tahap dewasa. Bedanya dengan orang dewasa, remaja kurang berpengalaman dalam hidup. Oleh karena itu mereka patutnya dipercaya layaknya orang dewasa, tapi dibimbing layaknya anak-anak. Jangan terbalik Bapak Ibu. Kita tidak percaya layaknya anak-anak dan kita tidak bimbing karena kita sudah menganggap harusnya dia tahu, padahal dia masih butuh. Biasanya pola pikir yang terjadi, harusnya dia tahu dong yang terbaik buat dirinya, masa begitu saja dia tidak tahu? Pertama, kita tidak percaya. Kedua, kita terlalu mempercayai bahwa mereka bisa menyelesaikan, padahal mereka belum berpengalaman dalam hidup. Jadi jangan dibalik, mari kita putar bersama, kita percaya bahwa mereka itu telah dewasa sehingga kita patut menghormati remaja, patut menghargainya dan patut mempercayainya. Yang kedua, mereka tuh masih kurang pengalaman hidup, maka disitulah letaknya kita memberikan pengarahan. Nah, kalau kamu langsung masuk ke kamar, nanti tidak berdialog dan ibu susah memberikan edukasi. Jadi seperti itu teknik-teknik yang awal dulu nih, bahwa kita mari membangun hubungan yang harmonis dengan remaja, karena mereka sudah bukan anak-anak tapi belum sematang orang dewasa, seperti itu. Jadi anak memang butuh perhatian, butuh kepercayaan dan keterbukaan antara orang tua dengan anak untuk memahami bagaimana sih sebenarnya kondisi anak. Apalagi kan anak ini dalam usia-usia seperti itu kondisinya masih labil, jadi masih butuh bimbingan, masih butuh dorongan dan tentunya dialog dan pendekatan yang baik untuk mereka agar mereka bisa terbuka. Nah, terakhir mungkin sebelum saya ke peserta, sepatu ada yang bertanya. Nah, bagaimana dengan kasus-kasus yang ada di Makassar, berikut juga di Kabupaten Goa? Kebanyakan pelaku geng motor ini adalah remaja usia SMP dengan SMA. Nah, kira-kira kecenderungannya apa sih melihat kondisi seperti itu? Apakah memang karena itu bentuk ekspresi mereka dalam pencarian jati diri, ataukah memang ada persoalan sama mereka gitu? Ya, saya silahkan dulu ke Ibu Novi, baru ke Ibu Julia. Oke. Nah, ini perilaku balapan motor ini ya, maksudnya geng motor. Oh, yang begal gitu ya? Ya, jadi perilaku bisa dikatakan ini adalah perilaku kenakalan remaja, ya. Jadi ada istilah namanya kenakalan remaja ya dalam ilmu psikologi. Kenakalan itu kita anggap nakal karena tidak sesuai dengan norma, berarti baik dan buruk. Padahal sebenarnya untuk tataran kognitif remaja itu ada namanya moral reasoning. Mereka tuh sebenarnya sudah tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Lantas kenapa mereka masih tetap melakukan perilaku-perilaku yang buruk tersebut? Di sini dalam artian geng motor itu tidak selalu buruk, tapi tergantung perilakunya ya. Karena ada juga kelompok motor yang malah produktif. Mereka tuh bareng-bareng ke alam, menikmati alam, bersyukur, berbagi makanan. Jadi geng motor di sini maksudnya yang perilaku yang begal gitu ya. Maksudnya saya meluruskan ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kembalikan lagi. Ada namanya individual differences. Individual differences itu artinya perilaku bisa sama, tapi motifnya bisa berbeda. Ada remaja yang berperilaku tidak sesuai norma, itu karena kebutuhan untuk seeking attention atau mencari perhatian
Kenapa sih mereka mesti mencari perhatian? Ya berarti tidak cukup perhatian itu dia dapatkan dari orang-orang sekitarnya. Dia tidak cukup mendapatkan perhatian dari rumah mungkin, atau juga dia tidak mendapat perhatian dari pertemanannya, atau dia tidak dapat perhatian dari masyarakat, sehingga dia butuh melakukan perilaku-perilaku ekstrim agar dia itu mendapatkan perhatian. Kok bisa sih mencari perhatian dengan cara seperti itu? Karena yang kedua, bisa jadi remaja belum tahu cara yang tepat bagaimana memperoleh perhatian. Kenapa dia bisa belum memperolehnya? Karena lingkungan pertemanannya yaitu di daerah situ. Dia mungkin belum mengeksplorasi pertemanan yang lain yang mungkin membuat dia jauh lebih berada pada perilaku yang positif. Dia hanya bergaulnya pada perilaku-perilaku yang pertemanannya itu negatif. Jadi pertama, dari faktor psikologis butuh perhatian. Yang kedua, bisa jadi karena adanya pengaruh dari pertemanan. Nah, disinilah buat adik-adik remaja, menghormati teman, menyayangi teman itu penting. Karena banyak perilaku negatif pada remaja itu disebabkan karena tidak sempat berinteraksi dengan remaja-remaja yang positif. Saya mau mengapresiasi buat remaja-remaja yang hadir di hari ini, boleh tepuk tangan buat diri sendiri. Karena sebenarnya hari Sabtu dan Minggu itu adalah hari di mana mereka bisa berekspresi, melakukan apapun yang mereka mau. Ternyata yang mereka mau adalah salah satunya ke sini. Berarti memang remaja-remaja yang pola pikirnya sudah positif itu dipertahankan ya, yang ada di sini. Nah, jadi ketika kita memperlakukan teman-teman kita dengan baik, maka mereka mendapatkan pengalaman bahwa oh ternyata di rumah atau di sekolah atau di masyarakat saya itu tidak dihargai. Tapi kok saya ketemu dengan remaja yang keluar dari Morris Garage ini orang-orangnya senyum ya. Ternyata tidak semua remaja itu jahat, ada juga remaja yang positif dan baik. Saya kepengen deh berteman dengan remaja-remaja yang membawa saya ke arah yang baik. Nah, karena kebanyakan nih perilaku remaja yang sifatnya kriminalisasi itu ketiga, faktornya adalah ingin membalas dendam. Ingin menunjukkan powerful. Saya pernah loh Bu dibully, saya pernah loh Bu dianggap remeh oleh teman saya tunjukkan kekuatan saya. Saya kuasai orang lain dan cara menyakiti orang lain. Artinya apa? Saya kuat, kamu lemah. Itu sebagai bentuk dendam terhadap orang yang memperlakukan mereka lemah, dan mereka ingin menunjukkan bahwa saya kuat, tidak selemah yang Anda pikirkan, namun dengan cara yang kurang tepat. Ya, jadi memang banyak faktor aktualisasi diri juga. Mereka mungkin merasa saya tidak punya bakat untuk saya kembangkan, sehingga yang saya bisa kembangkan adalah perilaku yang seperti ini. Karena inilah prestasi saya bisa melakukan kekerasan dalam satu hari berapa kali gitu ya. Ya, disinilah peran sekolah, peran masyarakat, peran pertemanan, peran orang tua untuk menemani anak-anak kita mencari bakatnya. Jangan sampai mereka itu tidak mengeksplorasinya karena apa? Banyaknya larangan-larangan yang disebabkan karena kurang percaya saja, seperti itu. Baik, iya. Kiraan saya nih, tadi kata kuncinya itu adalah perhatian, lalu aktualisasi diri, minat bakat, ya Ibu, Bapak Ibu sekalian, itu sekolah punya peran sangat besar. Ya, jadi sekolah, ya saya sebutkan sekolah kami itu kelasnya kecil, ya agar bisa mendapat perhatian yang sama semua anak. Lalu aktualisasi diri memang, dan sekolah harus punya ekskul, program ekskul. Ya, karena minat dan bakat tuh sekolah yang menggali. Kalau misalnya di keluarga harus, mungkin kalau musik harus bayar lagi ya, les bahasa Inggris. Tapi kalau sekolah itu sudah termasuk include dalam istilahnya biaya sekolah. Jadi di sekolah tuh ada futsal, ada bulu tangkis, ada karate, memanah, apalagi tuh. Saya ada punya guru-guru di belakang yang memang menggali potensi juga dilakukan seperti itu. Sehingga mereka punya motivasi berprestasi, punya ternyata saya itu punya bakat di sini dan punya minat di sini, kesukaannya. Dan kalau saya jadi ide tadi ada cooking class di sini ya. Ada komunitas cooking, kenapa tidak anggotanya nggak ibu-ibu aja, remaja putri yuk kita ajak untuk cooking class. Siapa tahu di sana bisa kesananya dia bisa entrepreneur, bisa punya usaha sendiri yang sekarang sedang digalakkan. Itu mungkin. Jadi sekolah sangat punya peran besar untuk menggali potensi, memberi perhatian kepada anak.
Satu lagi mungkin yang selama ini saya sarikan dari pembicaraan bahwa orang tua itu memang Bapak Ibu pada saat menikah ada nggak sekolahnya orang tua? Nggak ada ya. Kita belajar otodidak, kita hadapi anak nangis dan sebagainya. Kalaupun toh yang rajin membaca sempat mungkin baca-baca. Tapi menurut saya menjadi orang tua tuh nggak sekedar membaca, tapi butuh interaksi, butuh diskusi, butuh second opinion, butuh pengalaman, sharing dan seterusnya. Jadi memang saya pribadi atau ada beberapa guru atau pemilik sekolah, ada namanya sekolahnya orang tua. Mungkin Bapak Ibu ada namanya Bapak almarhum Munif Hatib yang mengarang buku sekolahnya orang tua. Mungkin bisa browsing. Beliau sering itu keliling karena beliau pemilik sekolah, aduh saya lupa namanya. Kami sebagai pemilik sekolah paham bahwa tugas kami itu juga ke orang tua yang harus bukan dididik ya, makanya sering ada parenting. Nah, kalau parenting tuh kadang-kadang kami kalau bikin parenting jarang sekali yang hadir ya, mungkin karena kesibukan. Padahal justru itu adalah sinergi antara sekolah dan keluarga. Nah, makanya parenting kadang-kadang pernah ya kebetulan saya dari Bandung itu ada namanya outbound family gathering, anak-anak dan orang tua itu dibawa ke sebuah tempat dan ada games, ada survival sehingga mereka ngerti, oke, selama ini peran ayah, peran ibu, peran anak, demokratis, otoriter dan seterusnya itu bisa dimainkan di situ perannya. Itu menarik sekali kalau kita buat sekolahnya orang tua. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, memang penting peran-peran sekolah untuk menggali potensi dan mengarahkan anak-anak kita untuk mengembangkan skill dan mengarahkan ke hal-hal yang lebih positif untuk pengembangan dirinya. Baik, saya buka sesi tanya jawab. Tunggu dulu. Jadi sekedar informasi bagi yang bertanya akan ada hadiah minuman dari Gold Mill. Perkenalkan, nama saya Sabina Salsabila, saya dari Fakultas Psikologi UNM. Sebelumnya saya mau berterima kasih untuk kedua narasumber. Ada Kak Novi, dosen saya yang paling baik. Terima kasih. Terus ada Ibu. Saya berterima kasih atas ilmu yang sudah diberikan barusan. Langsung saja pertanyaan saya. Kan tadi sudah dijelaskan tentang intervensi yang bisa dilakukan kepada anak atau remaja mengenai kesehatan mental. Tapi sebelum kita memberikan intervensi, alangkah lebih baiknya itu kan kalau si anak tersebut atau remaja tersebut menyadari apa itu sebenarnya kesehatan mental. Nah, pertanyaan saya dari perspektif kedua narasumber, apa sih program atau inovasi yang bisa dilakukan di zaman sekarang yang bisa menumbuhkan atau menyadarkan kesehatan mental itu apa sih bagi anak-anak atau remaja? Seperti itu. Hal pelajaran yang baik nih buat adik-adik sekalian yang remaja ini kita bisa manfaatkan pertanyaan dari sosok ibu ya. Ternyata untuk para remaja, ternyata setiap orang tua pasti menginginkan hal yang terbaik untuk anak-anaknya ya. Jadi misalkan tadi ibu mengatakan kalau kamu berprestasi itu saya berikan hadiah, kalau kamu gagal nanti ikuti ibu ya. Tapi adik-adik remaja sadar enggak sih apa yang sang ibu ini berikan, meskipun bukan keinginan anak, tapi ibunya tetap memberikan yang terbaik buat anaknya, yaitu memberikan masakan-masakan rumahan yang itu adalah makanan yang sehat. Nah, terkadang konflik orang tua, konflik remaja dan konflik orang tua itu karena kita memprasangkai juga orang tua kita. Oh, berarti kalau saya makan telur dadar berarti saya tidak disayang. Jadi dia tuh tidak mau beli di warung tuh telur dadar. Soalnya teringat-ingat bahwa berarti ini adalah hukuman, iya kan? Nah, jadi ya ini pelajaran buat kita bahwa orang tua bagaimanapun sikapnya sebenarnya tetap memberikan yang terbaik buat kita. Nah, yang berikutnya memang ibu untuk bekal yang ibu berikan ini sudah luar biasa untuk bahwa hidup itu mesti punya target. Artinya anak ibu sudah paham, sudah terbentuk pola bahwa oke, ketika saya bersekolah ada target dan nanti itu menjadi standar untuk kehidupannya di saat kerja, saat dewasa, bahwa jangan let it flow, jangan malas-malasan karena kita ada target yang mesti kita capai. Hanya saja dengan bertambahnya usia anaknya ibu, bertambah pula tantangan hidupnya.
Nah, salah satu tantangan hidup, apalagi anak-anak remaja, karena kan 9 tahun menuju 10 tahun berarti sudah masuk pra remaja ya. Salah satu tantangan hidup remaja dan adik-adik remaja perlu belajar itu adalah manajemen konflik. Bagaimana ketika apa yang kita targetkan itu, apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, gitu ya. Nah, itu perlu kita latih Ibu di anaknya Ibu, sepertinya di manajemen konflik ya. Bagaimana sih cara melatih manajemen konflik? Bagaimana cara melatih ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi? Dan sebenarnya bersyukur Bu, punya pengalaman ini, karena pengalaman ini menjadi miniaturnya untuk bagaimana menangani konflik ke depannya. Apalagi konflik dengan manusia yang sangat dinamis. Nah, manajemen konflik itu tekniknya adik-adik sekalian, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, biasanya orang akan berpikir, saya berharap lingkungan itu berubah seperti apa yang saya harapkan. Seandainya mama bapakku tidak tukang pemarah, saya pasti juga baik-baik saja. Seandainya teman-temanku baik, saya pasti baik-baik saja. Seandainya guruku tidak kasih saya tugas, dosen saya tidak kasih saya tugas, saya pasti bahagia. Tapi kehidupan tidak seperti itu, ya. Perlu dilatih skill manajemen konfliknya, Bu. Manajemen antara ketika ada harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Gimana teknik yang baik? Yang pertama itu adalah anak diajarkan untuk mengecek dulu dirinya. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan sehingga kamu merasa tidak baik-baik saja dan kondisi ini. Misalkan anak ibu mengatakan bahwa saya jadi sendiri, iya kan? Itu diterima dulu. Ya, perasaan kamu merasa sendiri itu benar, karena tidak ada yang mengajak kamu main. Nah, lantas yang kedua, setelah dia memahami dirinya, coba meminta anak ibu, ketika kamu merasa sendiri, apa yang kamu rasakan selanjutnya? Apakah merasa tidak berarti, atau merasa terabaikan, atau merasa apa? Misalkan dia merasa bahwa saya tidak berarti. Nah, kita masuk ke situ. Kira-kira biar kamu berarti, biar kamu, misalkan saya tidak bahagia, kira-kira agar kamu bahagia, apa yang bisa kamu lakukan untuk hidup kamu agar kamu bisa bahagia? Misalkan dia agak susah, kita bisa berikan choice, bisa arahkan. A, apakah kamu bermain sama teman kelas sebelah? B, apakah kamu membuat permainan di kelas? C, apakah kamu mendekati teman kamu, tidak berharap dia mendekati kamu? Biarkan dia memilih sesuai dengan takaran kemampuannya. Misalkan dia bilang, saya tidak mau ke temanku, nanti dia bilang saya PDKT. Ya kalau begitu, kamu mau berbagi apa yang kamu miliki tanpa mau mendapat timbal baliknya. Biarkan dia berpikir solusi karena dia sudah masuk remaja yang sudah bisa berhipotesis atau memprediksikan sesuatu. Karena kenapa? Seiring dengan bertambahnya usia, peran orang tua itu mengarahkan, bukan lagi membantu. Kalau anak kecil memang harus dibantu. Mereka belum bisa mandi sendiri, ya dibantu. Tapi kalau remaja, dikurangi bantuan fisiknya, tapi diberikan bantuan secara pilihan. Biarkan mereka percaya kepada mereka bahwa pasti dia akan memilih yang sesuai dengan standarnya. Tetapi pilihan itu kita yang pilihkan, biarkan mereka yang memutuskan. A, B, C, D, atau F, itu loh dari ibu, kamu boleh pilih sesuai dengan kebutuhan kamu. Di situ dia akan belajar untuk, berarti cara manajemen konflik itu adalah tidak selalu agresif, tidak selalu marah dengan kehidupan, tetapi saya akan pertama kali menengok diri saya, apa yang saya butuhkan, apa yang membuat saya bahagia. Dengan begitu dunia akan lebih damai, seperti itu. Jadi seperti itu Bu, tinggal ditambahkan bagaimana cara manajemen konfliknya. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Ella dari CCBC juga. Saya mau menanyakan apakah ada pengaruh pergaulan bebas anak-anak saat sekarang dengan karakter pribadinya masing-masing. Saya sebagai orang tua mengalami anak saya dari SMP ke SMA itu ada perubahan yang saya lihat. Terus saya sebagai orang tua harus merespon seperti apa dengan perubahan yang dia lakukan. Yang intinya saya mau tahu apakah dengan pergaulan itu dia bisa, karakternya bisa berubah. Saya rasa itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, Tri Marsufa dari komunitas CCBC juga. Perkenalkan, usaha saya kuliner. Yang saya mau tanyakan, apa pengaruh anak-anak sekarang kan zaman digital. Saya yang khawatirkan kalau misalnya di kamar main HP, takutnya dia
buka ini yang tidak pantas yang mereka lihat. Jadi kan sudah kebiasaan karena waktu corona itu kan mereka belajar di rumah. Jadi sudah terbiasa memegang HP. Jadi solusinya saya ambil HP-nya, kadang dia merajuk. Katanya enggak mau makan, enggak mau apa. Jadi solusinya mohon diarahkan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Isar dari komunitas IKA. Jadi menarik sekali karena ini menyangkut psikolog remaja. Nah, saya mau kaitkan dengan psikolog orang tuanya remaja. Nah, kenapa? Karena kalau kita berbicara psikolog remaja, itu akan terkait langsung dengan psikologinya orang tuanya. Nah, bagaimana kira-kira cara untuk mensinergikan ini? Karena walaupun remajanya yang kita berikan macam-macam aturan-aturan dan sebagainya, menyentuh psikologinya dan sebagainya, tapi kalau tidak menyentuh orang tuanya juga, itu timpang. Timpang kenapa? Karena di lingkungan keluarga orang tua lah yang paling berpengaruh terhadap psikolog anak-anak itu. Kalau psikolog yang ada itu seberapa persen saja, saya kira itu. Ya, karena tiap hari dia harus ketemu, tiap hari dia harus membimbing dan sebagainya. Jadi pertanyaan saya cuma sedikit saja, bagaimana mensinergikan ini antara psikolog orang tua dengan gangguan psikolog remaja itu tadi. Terima kasih, makasih. Ya, baik, terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi untuk gangguan mental kan ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan mental, yaitu faktor genetik, lingkungan, juga pengalaman traumatis. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri terjadi di kalangan remaja sekarang. Nah, yang ingin saya tanyakan, Ibu tadi bicara bahwa yang menjadi tokoh, yang menjadi pahlawan ketika gangguan mental itu terjadi adalah orang tua. Nah, bagaimana kabarnya dengan mahasiswa yang masih tergolong usia remaja, umur 18 sampai 21 tahun. Artinya mereka merantau misalnya dari kampung menuju ke kota. Pastinya yang akan menangani gangguan mentalnya itu adalah teman sebaya, iya kan? Nah, bagaimana caranya teman sebaya melakukan penanganan terhadap temannya yang terkena gangguan mental? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remaja ya berarti ya. Jadi saya pernah punya pengalaman anak kami di sekolah. Biasanya orang tua tuh masukkan ke sekolah agama misalnya atau sekolah Islam itu ingin ada sesuatu lah ya. Memang anak ini sedang ranum, istilahnya orang sudah bilang mijah atau apa ya. Sedang begitu deh, ingin cari identitas dan dia mewarnai rambutnya, lalu pakai kontak lens ke sekolah. Putri ini, oh ini laki ya, oh ya kalau saya Putri ini pakai kiteks dan seterusnya. Punya berbeda dengan teman-teman di sekolahnya. Kebetulan teman di kelasnya itu pakai kerudung yang soleh-soleh semua. Alhamdulillah terpengaruh karena teman-temannya itu tidak menjauhi, tapi ayo dong kita kasih tahu ya, sebetulnya yang dengan dia berkerudung, berperilaku tuh cantik juga, seperti itu. Jadi mungkin kerjasama ya Bu ya, jadi Ibu juga jangan terlalu risau, tapi tetap waspada, tetap dipantau, hubungi gurunya juga ya untuk bisa kerjasama di sekolah pun dia pun dipantau, diberi pengarahan. Dan mungkin agak sedikit ini ya statementnya ya, terlalu mungkin. Tapi yang jelas dengan pendidikan agama insya Allah, pembiasaan, lalu ada hadis, ada semuanya insya Allah mungkin bisa memberikan sebuah pandangan bahwa menjaga diri dari pergaulan yang bagus atau pergaulan yang tidak bagus tuh
bisa dibimbing dari ajaran-ajaran agama. Itu mungkin dari kami. Terima kasih. Ya, langsung saja ini. Terima kasih banyak Ibu pertanyaannya. Semoga nanti jawabannya berlaku untuk Ibu dan untuk semua yang mendengarkan. Nah, ini pertanyaannya, apakah lingkungan itu bisa berpengaruh kepada anak remaja ya? Jadi sebenarnya lingkungan itu bisa berpengaruh kepada siapapun, mau itu anak kecil, anak TK, SD, SMP, SMA. Hanya saja tantangan kita ketika anak kita sudah masuk remaja, mereka juga mengalami perkembangan psikologis. Perkembangan psikologis mereka itu menjadi tantangan buat kita. Artinya anak sudah mengalami kemajuan, artinya cara kita pun juga mesti ada perubahan ketika dia masih anak-anak. Berbeda ya, jangan stuck seperti ketika mereka masih anak-anak. Kemajuan pada anak remaja itu bukan kekurangan. Jadi misalkan pergaulannya kok luas, itu sebenarnya adalah kemajuan mereka dan alhamdulillah berarti anaknya ibu normal. Seperti itu ya, satu kebersyukuran karena artinya anak ibu sudah bisa melakukan interaksi sosial. Nah di sini adalah tantangannya, anak kita kok lebih menyukai aturan yang ditetapkan oleh lingkungan pertemanannya dibandingkan aturan yang ditetapkan oleh lingkungan rumahnya ya, itu kan jadi tantangan ya. Jadi bersyukur, kenapa saya mengatakan bahwa kita masih bersyukur dulu agar pada saat ibu melihat anaknya akan kurang rasa marahnya, karena kita ada rasa bersyukurnya. Misalkan alhamdulillah anakku dia tahu caranya bergaul, anakku sudah punya teman, artinya anakku normal sesuai dengan usianya, alhamdulillah. Tantangan berikutnya, ketika rasa sayang dan rasa bersyukur sudah muncul, biasanya lebih mudah kita berpikir jernih, ya kan? Lebih mudah kita, oh iya berarti ini perkembangan anak saya nih, saya mesti kreatif. Itu biasanya akan memunculkan emosi positif pada orang tua, sehingga ketika emosi positif muncul, energi orang tua itu lebih kuat. Ketika kita melihat anak bahwa anaknya sudah salah, sudah tidak seperti yang saya inginkan, emosi marah itu akan membuat kita lebih cepat lelah. Akhirnya kita pikiran kita tidak jernih akhirnya. Kita akhirnya juga mudah marah karena kehabisan stok energi positif gitu ya. Yang pertama itu dulu Bu. Yang kedua, ini sama halnya misalkan kenapa sih makanan di luar itu jauh lebih enak ketimbang makanan di dalam? Apakah itu berarti makanan di luar kita larang? Hei kalian makanan di luar jangan enak dong. Tapi sepertinya agak susah nih kalau saya sampaikan ke makanan luar itu. Agak susah nih kalau saya sampaikan ke teman-temannya anak saya. Tolong jangan ajari anak saya untuk berbuat nakal. Karena mereka punya orang tua. Jangan sampai kita bakal berkonflik dengan orang tuanya gitu ya. Jadi kayaknya yang saya mesti ubah adalah makanan saya di rumah. Artinya racikan kita di rumah, kreativitas kita. Artinya yuk kita juga jangan kalah menyenangkannya interaksinya dengan anak remaja. Sama menyenangkannya dengan interaksi dia dengan teman-temannya. Interaksi dengan remaja, tadi saya menguping ya sedikit, anaknya cewek atau cowok? Oh cowok. Berarti yang namanya parenting sama seperti Bapak tadi di belakang bertanya, singgung dong masalah parenting. Ibu, yang namanya pola asuh itu tidak hanya ibu. Pola asuh itu juga penting melibatkan ayah. Dan di usia remaja untuk anak laki-laki sangat penting, interaksi dengan ayah itu semakin tinggi. Karena kenapa? Remaja itu mencari jati diri. Cowok tuh kayak gimana ya? Dia mendapatkan contohnya itu dari temannya. Oh cowok itu yang rambutnya digini-giniin ya? Yang merokok atau apa ya? Karena dia dapat identifikasi cowok itu dari temannya. Yuk pelibatan bapak-bapak nih, buat yang bapak-bapak ketika punya anak remaja yang laki-laki lebih intens interaksinya. Misalkan, nak temani dulu bapak pergi beli kebutuhan apa gitu ya. Dalam perjalanan itu bisa ada dialog. Oh ya anaknya bapak muda, dialog itulah nanti akan ada penanaman nilai. Karena situasinya sedang asik, sedang mau memiliki kegiatan bersama dengan bapaknya. Dialog jangan dilakukan hanya pada saat ada masalah. Saya dengar-dengar dari mamamu katanya kamu begini ya. Tidak asik dialognya. Yuk kita membuat interaksi orang tua itu lebih asik dengan tidak hanya pada saat ada masalah, tapi melibatkan anak dalam aktivitas di rumah karena mereka sudah masuk remaja, mereka sudah bisa kok dilibatkan. Kalau anak cewek dilibatkan, apalagi ibu DC-BC, kenapa tidak anak ceweknya juga terlibat dalam hal itu? Kita saling membackup. Kalau ada pendapatnya mah, kue yang ini mah, jangan kue itu terus, kita terima, oke, untuk mama punya anak cewek yang luar biasa. Jadi mereka merasa, oh gini tuh jadi ibu dan bapak.
mereka ada role model selain role model di luar sana. Jadi itu Bu ya saran saya, mari tentu saja keterlibatan Bapak akan ada pada anak ketika ibunya berlapang hati untuk mendengarkan pendapat bapaknya. Terkadang bapak-bapak tidak mau terlibat dalam parenting karena bapak-bapak mengatakan ibunya semua yang serba tahu, kita serba salah, gitu ya. Jadi kita buka komunikasi dua arah. Memang bapak-bapak tidak semuanya tahu, tapi mereka juga berhak terlibat untuk menyentuh dan berinteraksi dengan anaknya. Kalau bapaknya salah dimaafkan dan kita saling bersinergi. Seperti itu saran dari saya. Mungkin langsung dijawab juga dulu pertanyaan tadi yang ketika orang tua langsung mengambil HP anaknya, apakah itu solusi? Kemudian termasuk juga bagaimana ketika mahasiswa yang mengalami gangguan, apa yang harus dilakukan oleh rekannya? Ya mungkin silakan nanti lanjut ke Ibu Julia. Ya. Oke, ini pertanyaan yang menarik nih tentang gadget addicted. Saya mau tanya deh, kita boleh angkat tangan. Siapa di sini yang pernah menggunakan HP atau gadget? Saya juga angkat tangan ya. Ayo kita angkat tangan dulu deh, mengaku. Siapa yang pernah menggunakan gadget atau handphone? Ayo, hampir semua ya. Nah, ini kayaknya semuanya. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa di sini yang kalau ketinggalan handphonenya saat ini di rumah, lebih baik saya kembali ke rumah ambil dulu baru datang ke sini? Oke, ini saya menganalisa nih yang mana sudah tahap addicted ya. Yang berikutnya, siapa kalau misalkan wifi di rumah atau tidak ada pulsa, itu langsung stres minta ampun. Pertanyaan berikutnya, siapa di sini yang pada saat menjadi mahasiswa dia sudah tidak bisa mengerjakan skripsi, tugas karena terdistrak dengan HP? Siapa yang menjadi ibu-ibu tidak enak makanannya di rumah, tidak bagus pelayanannya sama suami, tidak bersih rumah gara-gara handphone? Siapa bapak-bapak di sini yang tidak pernah ajak istrinya berkomunikasi, tidak pernah kurang interaksi dengan istrinya karena lebih sibuk sama gadgetnya? Kalau misalkan kita memenuhi semua itu, hati-hati, bisa jadi kita sudah mengalami kecanduan gadget. Nah, kecanduan gadget itu gimana nih Bu cara mengatasinya? Mohon izin Bapak Ibu, kalau itu terjadinya di rumah, maka yang perlu diterapkan adalah bukan hanya anak yang dilarang bermain gadget, tapi satu rumah semuanya jangan bermain gadget. Caranya apa? Diatur. Kalau misalkan memang susah Bu, karena anakku tuh sekarang serba Zoom, online. Atur jadwalnya, ketika memang ibu bapaknya jadwal bekerja, anaknya jadwal belajar, oke, jam berapa? Kita semua sependapat untuk menggunakan gadget karena itu dibutuhkan di zaman sekarang. Yang berikutnya, kalau waktu makan, tolong satu keluarga semua tidak menggunakan gadget karena kita makan. Kenapa kita sekarang mudah stres? Mau remaja, ibunya, bapaknya, anaknya, andai kata itu juga anak baru lahir dikasih gadget, stres semua. Kenapa? Karena kita tidak hidup di dunia nyata. Saya mau tanya deh Bapak Ibu merasakan nikmat enggak sih bisa mendengar? Jangan sampai ini menjadi kebiasaan saja dan kita tidak nikmati. Tiba-tiba di rumah sebentar, kenapa kurang-kurang pendengaranku? Baru kita menangis. Ya Allah, perbaiki pendengaranku, mau mendengar. Terkadang kita lupa bersyukur karena kita tidak menikmati setiap event. Kenapa kita tidak nikmati? Karena kita terlalu sering di alam dunia maya. Transisi antara dunia nyata dengan dunia alam bawah sadar gitu ya. Alam maya. Nah, artinya apa? Kalau kita mau menikmati hidup dan kita benar-benar mau hidup, simpan dulu itu gadget dan nikmati. Oh, ternyata pagar rumahku itu coklat, ada mie belang-belangnya. Kita sadar enggak sih? Oh, ternyata bajuku itu kancingnya sudah agak lepas. Jangan sampai kita seperti robot dan akhirnya hidup itu tidak indah, padahal kita masih hidup. Jadi mulai sekarang bukan berarti melepas gadget kita tidak hidup. Mulai sekarang atur saja pemakaian gadgetnya, tetapi tidak bisa diatur kalau hanya satu orang yang diminta. Karena buktinya terbukti pada klien saya, dia datangnya gini, Bu, ibu kok ambil gadget saya? Terus mama bapak kok sibuk, semuanya kerja. Di rumah sama siapa dek? Sama kakekku. Kakek apa? Nggak bisa bergerak, cuma dikasih putarkan TV. Begini terus. Terus kita apa? Sendiri jika Bu. Masa nggak ada tugas sekolah? Selesai nih. Kan bersihkan rumah, buang sampah kalau anak cowok. Sudah Mi Bu. Terus apa yang saya mesti lakukan Bu kalau tidak ada gadgetku? Artinya apa Bapak Ibu? Ketika memang tidak ada lagi gadget, karena sekarang ada waktu, maka wajib ada pengganti dari gadget.
harus ada aktivitas pengganti. Kalau begitu Bu, anakku 9 di kursusnya, bukan juga begitu ya. Jangan sampai anak tak ini kelelahan karena akibat kursus. Tapi berdialoglah kalau anak tak remaja. Nah, apa yang kamu senangi, apa yang kira-kira bisa meningkatkan kekuatan kamu, apa yang lemahnya kita bisa bantu, ayo beraktivitas. Kita oke, anak oke. Jadi mesti ada aktivitas pengganti ketika gadget itu kita ambil. Ya, misalkan sholat berjamaah, beribadah yang non muslim bersama-sama, mungkin pergi camping tadi, atau aktivitas makan bersama, ya. Intinya ada kebersamaan, dan pada saat kebersamaan tolong no gadget. Lihat ki wajahnya suami tak, yang suami lihat wajahnya istri tak, yang ibu, orang bapak lihat ki wajahnya anak tak, karena tidak selamanya kita bersama. Maksimal usia manusia itu rata-rata 60 tahun. Dan tadi ada suara dari mahasiswa, Bu, jauh maka dari orang tuaku. Artinya apa? Tidak selamanya kita bisa mendampingi anak kita. Selama anak kita masih di dekat tak, mari kita tingkatkan kualitas. Sentuh kepalanya anak tak, pundaknya anak tak, karena suatu saat mungkin agak susah kita sentuh lagi karena mereka semua serba sibuk dengan pekerjaan dan keluarga kecilnya kelak, ya. Seperti itu, mari kita galakan ada waktu kebersamaan, tidak selalu gadget, tapi gadget ada untuk kita manfaatkan, tapi bukan gadget yang memanfaatkan kita, ya. Seperti itu. Saya menjawabnya. Ya, sedikit tambahan Bu, silahkan. Ya. Ada satu, tadi saya lihat gadget sebentar, dari Ali bin Abu Talib tentang didiklah anakmu di zamannya. Mungkin sama dengan Bapak tadi dengan kami di sini. Ya, kita harus pahami bahwa anak kita tuh ada di zamannya. Jadi kita harus ngikutin sepertinya. Kayak tadi juga koreksi buat saya pribadi, role play itu harus saya pelajari juga. Apa itu role play? Talk, ya. Ya, kebetulan saya pribadi di generasi X, ya. Dididik oleh baby boom. Jadi beda. Tadinya saya juga talk ya, tapi karena di dunia pendidikan saya harus pelajari itu, saya harus tahu, ya, dan didiklah anak di zamannya, dan kita harus menyadari bahwa itu sudah terjadi, nggak boleh kita deny atau apa, tapi kita harus ikut arus itu, dan tentunya dengan cepat kita pelajari dan kita bisa kalau misalnya kita mengarahkan, kita bisa mengarahkan karena pengetahuan tentang itu sudah ada. Itu mungkin. Didiklah anakmu di zamannya. Ini udah zaman distraction sekali. Seperti itu mungkin, ya. Oke, baik. Mungkin kita bisa akhiri ya pertemuan kita hari ini. Oke, belum. Oh ya, silakan. Baik. Ya, tadi ada pertanyaan terakhir, ya, bagaimana dengan mahasiswa dan orang tua, ya? Ya. Buat adik-adik mahasiswa, sekali lagi, kalau memang kita merantau, maka teman itu adalah keluarga terdekat, apalagi teman kos-kosan. Oleh karena itu, selain care dengan diri kita, mari kita juga care dengan teman-teman terdekat kita. Kalau ada teman-teman kita yang akhirnya menarik diri, sudah tidak ke kampus, tidak pernah keluar dari kamar kos, bisa jadi ada apa-apa. Maka tidak ada salahnya kalau kita punya rezeki dari orang tua, ya, ada makanan dikirimkan, kita berbagi dengan teman kos kita. Kehadirannya meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan talkshow kita pada hari ini, dan sampai jumpa pada kegiatan talkshow berikutnya. Namun sebelumnya mungkin ada sedikit informasi menarik yang akan disampaikan oleh teman-teman MG kepada mahasiswa dan komunitas. Saya sendiri Herudin, Marketing Supervisor MG Patarani. Next, Pak. Sekedar yang histori, Pak, histori, ya. MG sendiri itu sebenarnya bukan produk baru di otomotif. MG sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 1924. Jadi usianya sudah hampir 100 tahun. Tahun depan sudah 100 tahun. Iya. Mungkin bisa diputar sedikit videonya, Pak. Iya, silakan. Jadi historinya dari 1924. The body is to dance with him. The body is to dance.
to stop their feet on the ground. Shake it. One day on the way back home, sweet home, while he was singing the blues, the gypsy told him his last name you lose if you put on those magic shoes. But he became so tall, but he became so cool. Now when he started to bounce, he makes a women fly. And here's a take a look at all the women around. He used to like to beat their feet on the ground. Cek. Mungkin itu sedikit video singkat tentang perjalanan MG dari sejak berdiri dan beberapa periode selanjutnya. Untuk sekarang yang produk yang kita pasarkan di Indonesia itu ada 4. Yang pertama ada MG ZS, itu ada 3 tipe, mulai dari Activate, Ignite dan Magnify. Begitupun juga dengan ini yang MG5 ada 3 tipe juga, Activate, Ignite dan Magnify. Untuk yang tipe selanjutnya yang warna abu-abu itu ada 3 juga. 3 ya. Activate, Ignite dengan iSmart. Dan yang akan menyusul untuk kedepannya yang mobil listrik, kita punya mobil listrik namanya MG4EV dengan kapasitas baterai 51 kWh. Itu dengan kapasitas baterai tersebut kita bisa menempuh jarak 425 km. Itu saya rasa cukup jauh ya, 425 km dengan 51 kWh. Bisa dibandingkan dengan mobil bensin, harga per kWh itu cuma 1.400 sekian rupiah. Oke, next. Untuk event kali ini kita ada best deal. Untuk MG ZS tipe Ignite kita bisa kasih dengan DP untuk hari ini 5 juta rupiah saja. Silahkan hubungi teman-teman marketing untuk mendapatkan info lebih lanjut. Dan untuk tipe NG Activate itu bisa dengan DP 10 juta rupiah saja. Nah, saya kira ini yang menarik ini. Untuk teman-teman yang hadir di sini, kita ada dorong satu program namanya referensi P. Jadi kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu sama adik-adik yang punya kenalan yang bisa deal untuk beli mobil MG, itu akan kita kasih namanya P. Itu nilainya sebesar 2 juta rupiah untuk customer yang DO nantinya. Oke, thank you. Sekian dari saya. Kalau ada yang Anda bisa dihubungi dari nomor tersebut 085 298 767677.